Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di Politalks saya akan coba mengulas soal ancaman ke PDIP soal 7% suara di pemilihan legislatif 2029. Dari statement Mbak Ripka Ciptaning atau Mbak Ning ya. Saya coba rasionalisasi apa ya argumentasi dasarnya, bagaimana pondasi kerangka pikirnya. Pertama, secara kualitatif kita tahu PDIP hari ini sendirian di seberang kekuasaan karena ada Kim Plus yang begitu hegemonik menguasai parlemen. Sedikit banyak ini memberikan rasa tidak aman bagi PDIP karena ada ya pikiran masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di Politalks saya akan coba mengulas soal ancaman ke PDIP soal 7% suara di pemilihan legislatif 2029. Dari statement Mbak Ripka Ciptaning atau Mbak Ning ya. Saya coba rasionalisasi apa ya argumentasi dasarnya, bagaimana pondasi kerangka pikirnya. Pertama, secara kualitatif kita tahu PDIP hari ini sendirian di seberang kekuasaan karena ada Kim Plus yang begitu hegemonik menguasai parlemen. Sedikit banyak ini memberikan rasa tidak aman bagi PDIP karena ada ya pikiran masa lalu yang mengemuka soal otoritarian Orde Baru, ya soal relasi yang buruk dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya, sehingga ketika kemarin di Pilpres, Pilkada, Pileg, ya PDIP menjadi korban. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat PDIP akhirnya memberikan semacam preemptive statement ya. Jadi statement awal untuk mencegah serangan itu terrealisasi, meminimalkan efeknya di internal, sekaligus melakukan upaya-upaya maksimal agar PDIP bisa hat-trick, menang 4 kali berturut-turut di 2029 dan ya membuka peluang ya untuk menjadi lawan yang sepadan bagi Presiden Prabowo ketika maju lagi di term kedua. Nah, secara kuantitatif suara PDIP turun ya sekitar 2,5% kira-kira, dan ini tren yang kurang baik ya dan harus diredam dengan beragam cara, tentunya dengan menjaga alek-alek PDIP yang sekarang terpilih agar tidak dibajak atau dinaturalisasi oleh partai lain. Ya, karena godaannya mesti besar, ancamannya juga ikut di dalam ya godaan tadi ya. Pasti ada ya iming-iming, karena kita tahu ya misal susah menaklukkan alek-alek PDIP di dapil, maka jalan pintasnya ya membajak mereka, menawarkan mereka beragam kompensasi politik yang susah untuk ditolak. Tapi yang jelas begini, kalau dilihat tren volatilitas suara dari pileg ke pileg, ya semakin kesini seharusnya semakin stabil. Ya pergeserannya hanya ya 3-4% ya. Pun kalau lebih dari itu kita harus menduga ada situasi ekstrim yang mengemuka. Ya kalau bahasa MK itu terstruktur, sistematis dan masif. Ya tapi kan agaknya susah di masa sekarang itu mengemuka karena keterbukaan informasi, kemajuan teknologi memberikan semacam perlindungan politik kepada partai kelompok tertentu untuk ya tidak dicurangi sehabis-habisnya, sebesar-besarnya seperti itu. Jadi PDIP bisa pula ya menjadikan ekosistem politik yang sudah berubah dari masa Orde Baru ke masa sekarang untuk memastikan kepentingan politiknya terjaga dan peluang untuk menang kembali terbuka selebar-lebarnya. Nah, tapi di luar itu saya memandang statement Mbak Ning ini dalam dua konteks. Pertama,
bagi internal agar teman-teman kader fokus ya, solid, tidak ada lagi ya faksionalisme terlalu tajam. Dan beberapa waktu terakhir kemarin ya, saya melihat ada foto Mbak Puan dengan Mas Nanan lagi berjalan bersama Ibu Mega di Bali ketika BIMTEK Rasa Kongres digelar. Seperti itu juga positif ya arahannya. Nah, bagi eksternal, PDIP ingin menyampaikan bahwa mereka siap menghadapi beragam macam tantangan-tantangan elektoral yang kompleks, bahkan sampai level ancaman, karena mereka sudah terbiasa melewati ya beragam macam dinamika itu dari orde ke orde, dari masa pemerintahan ke masa pemerintahan lain. Jadi PDIP siap tempur lah istilahnya. Tapi begini, kalau kita melihat tren suara turun PDIP di 2024 kemarin, sebenarnya ya bukan hanya karena ada semacam ancaman ya, ada intervensi pihak-pihak terkait ya, tapi juga harus diakui ada salah strategi juga soal pilpres, karena kotel efek itu jadi tidak mengalir dengan maksimal, malah sebaliknya memberikan disinsentif bagi PDIP, karena dari temuan beragam macam ya lembaga survei kredibel ya, ada fenomena semacam split ticket voting ya. Jadi pemilih PDIP tidak memilih Ganjar, dan pemilih PDIP akhirnya tidak memilih PDIP karena capresnya Ganjar. Ya akhirnya mereka berpindah ke partai atau capres lain, walaupun tidak besar ya, kisarannya mungkin sekitar 25-30%, tapi itu jumlah yang lumayan untuk partai sekelas PDIP yang berbasiskan kader, punya garis ideologi yang sangat kuat ya, kemudian sistemnya juga komando seperti itu, semua tegak lurus ke ketum. Ketika pilpres, pileg ada hampir ya 25-30% suaranya berpindah ke partai lain maupun capres lain. Ini alarm ya, peringatan keras bagi PDIP untuk hati-hati memilih figur capres di 2029. Dan ini juga mengafirmasi, mempertegas mestinya bahwa PDIP di 2029 harus punya capres untuk menjaga kans mereka menang pileg keempat kalinya, kuetrik ya, plus membuka kans menang pilpres juga, walaupun yang dihadapi petahana Presiden Prabowo. Karena kalau memang dia tidak ada capres ketika pemilu serentak digelar, maka daya elektoral yang bisa diraih minimal ya. Tapi kalau mereka punya capres, ya PDIP bisa mendapat ya berkah elektoral, insentif maksimal dari efek ekor jas atau kotel efek. Di luar itu, ya PDIP juga harus mempersiapkan caleg-caleg yang berkualitas. Ya, karena di 2024 kemarin ada beberapa dapil yang PDIP suaranya turun. Ya, ada beberapa caleg yang kinerjanya belum maksimal. Ya, jadi di masa sekarang PDIP harus mulai mengevaluasi, menginventarisasi dapil mana yang perlu diisi, perlu tingkatkan kinerja alek-aleknya supaya kejadian di 2024 tidak terulang. Seperti itu. Nah, yang ketiga, memang dalam konteks politik Indonesia yang masih high cost politics, maka PDIP perlu ya mempersiapkan strategi kampanye ya, mesin politik bahkan logistik dari sekarang ya, sehingga tidak terlampau mahal budget yang harus dikeluarkan ataupun mesti dipersiapkan, karena sejak awal sudah ada mindset dan skill set merancang ya 2029, walaupun mungkin masih jauh lah, kemarin baru 9 bulan kok, tapi dalam politik tidak ada yang jauh atau dekat, karena semua ya bisa berubah dalam hitungan detik ya. Soal lanskap politik kita, soal geopolitik, geostrategis global yang rentan dan bisa berpengaruh kepada Indonesia semacamnya. Jadi lebih cepat mempersiapkan lebih baik, dan PDIP bisa leluasa menentukan arah gerak politiknya seperti apa ke depannya, seperti itu. Nah, yang jelas saya ingin mengatakan bahwa kalau ditelaah lebih lanjut, memang
PDIP mau nggak mau harus melibatkan publik ya, supaya narasi ancaman itu menjadi relatif dan PDIP tidak hanya berhadapan ya vis a vis secara langsung dengan kekuasaan ataupun para pihak yang ingin mengancam itu. Dengan bersama publik, mau nggak mau PDIP harus juga meningkatkan performanya, bagaimana menjawab masalah-masalah yang dihadapi publik sehari-hari. Harus konkret, harus praktis, dan sekaligus menjelaskan memang partai ini memang partainya wong cilik ya, bisa menjawab soal ya tadi ancaman PHK massal, daya beli yang turun, ya kemiskinan yang meningkat di kota-kota, termasuk ya bagaimana mengatasi ya gen milenial dan Z yang hari ini memang kesulitan misalkan mengakses ya perumahan, layanan publik, ya bantuan-bantuan sosial ya. Jadi untuk kelas menengah, karena Gen Z dan milenial ini kebanyakan kelas menengah ya, seringkali luput dari bantuan pemerintah yang kadang memberikan istilahnya BLT untuk yang kelas bawah, masyarakat kelas bawah, kemudian bagi masyarakat kelas atas insentif usaha ya. Nah, kelas menengahnya apa insentifnya? Nah, ini belum kadang terpikirkan. Seingat saya pernah ada soal tarif listrik ya, tapi itu belum menyentuh semua ya dan tidak konsisten seperti itu. Atau misalkan tarif transportasi publik ya, jadi hal-hal yang konkret yang bisa dirasakan, ataupun semacam ya kemarin tuh sempat ada subsidi PPN masih berlanjut ya, seperti itu. Atau lebih ekstrim ya PPN-nya diturunkan, itu juga menarik ya, akhirnya bisa mendongkrak daya beli. Tapi pemerintah memang harus memikirkan pemasukan dari bidang lain. Nah, jadi itu saya kira yang bisa saya sampaikan, bahwa ujungnya statement Mbak Ning ini memang menemui relevansinya, tapi tidak bisa dilihat secara tunggal bahwa ancaman itu lah yang menyebabkan kemarin misalkan semata-mata yang membuat PDIP suara turun, atau ke depan yang akan membuat suara PDIP turun. Karena tadi ya ada tren volatilitas suara yang mulai stabil dari 5 kali kita pemilu pasca reformasi ya. Jadi pergeseran hanya ya 3-4%. Semestinya dari tren itu peluang PDIP untuk terus meningkatkan suara lebih besar ketimbang turunnya, ketika PDIP punya formula yang pas tadi ya, untuk pilpres ada capresnya, untuk pileg caleg-caleg yang berkualitas di semua dapil dari nomor urut 1 sampai 3, terus memastikan penyelenggara bertindak secara profesional ya. Kemudian yang keempat ya mendidik publik, dan ini pekerjaan jangka panjang ya, memastikan bahwa publik terus berpartisipasi mengawal demokrasi kita, yang memastikan pemilu tidak langsung ya, karena pemilu harus langsung, karena inilah kemewahan terakhir dan peran PDIP besar di sana. Saya berharap ini bisa memicu dan memotivasi PDIP untuk berada di luar kekuasaan ya. Artinya ya seminimal-minimalnya tetap 2 peran lah, mitra kritis dan mitra strategis. Jangan sampai hanya mitra strategis saja. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi. Terima kasih untuk waktu teman-teman. Mohon maaf atas segala kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.